sambutan Wali Kota Kupang sekaligus secara resmi melaunching dana pengamanan kegawat daruratan bagi layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Eskalerik yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Dr. Christian Widodo, disilakan. Salam. Halo. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang pertama, dana pengaman. Dana pengaman ini hasil perenungan saya waktu kita berkampanye dulu. Saya pikir bagaimana caranya supaya tidak ada lagi nyawa yang hilang hanya karena terkendala administrasi. Ya kan, tidak boleh ada yang tertinggal. Sebagai warga Kota Kupang, semua harus bisa kita jaga kesehatannya, kita selamatkan. No one left behind, left no one behind. Tidak ada satupun yang tertinggal di belakang. Jadi tidak meninggalkan satupun. Jadi saya ingin supaya semua bisa dilayani dengan baik. Lalu saya merenung bagaimana caranya. Terus saya dapat ide, kalau begitu saya taruh saja uang di RSUD Eskalerik. Uang itu mengendap di sana tiap tahun. Nanti tiba-tiba kalau ada warga Kota Kupang yang mengalami kegawat daruratan, contoh kecelakaan, tangan patah, kan harus cepat, emergensi, butuh operasi. Terus ternyata dia tidak punya kartu BPJS, belum buat. Lalu ketemu minta administrasi yang lain, KTP di mana? Kan biasa kalau bawa KTP bisa. Ini KTP-nya di sana ada, ketinggalan di kampung asal misalkan, di pelosok sana, beliau datang liburan. Nah itu kemana? Administrasi sudah bisa, kartu BPJS sudah ada. Berarti ketok harus siapkan dana yang nanti bisa langsung dipakai oleh pasien. Jadi saya pikir kita taruh uang ini di RSUD Eskalerik, nanti pasien-pasien yang seperti ini pokoknya selamatkan dulu nyawanya. Operasi dulu, nanti kita bayar pakai uang itu. Jadi waktu itu saya rencana 1 tahun taruh 3 miliar untuk digunakan. Nanti 1 tahun itu kalau sudah terpakai misalkan tinggal 1 miliar, di akhir tahun depan ketong tambah lagi, isi saldonya 2 miliar lagi, dia jadi 3 miliar lagi. Jadi kita isi terus saldonya segini, nanti masyarakat pakai turun, ketong isi lagi kembali. Itu hasil perenungan saya. Lalu saya coba ini untuk ngobrol dengan Ibu Kadis, bagaimana supaya bisa ejawantah ini harus mendarat. Jadi kalau kita punya ide itu harus mendarat, tidak boleh hanya sekedar ide. Itu ada bahasa Latinnya, contemplata alistradere. Perenungan itu harus wujud nyata di dalam tindakan. Jadi saya ngobrol sama Ibu Kadis dan Ibu Dir mengatakan bahwa ini bisa jalan Pak Wali, kita bikin nanti begini. Oleh karena itu terima kasih Ibu Kadis, terima kasih Ibu Dir, Ibu Kapus, terima kasih, hari ini sudah terwujud. Yang kedua ada penyerahan makanan tambahan bagi bayi. Ini program kami ke depan. Lalu yang terakhir ada sosialisasi Siranap. Siranap ini juga kemarin hasil dari refleksi kita. Kita ingin supaya pasien itu dari rumah. Ini kalau pasien gawat stroke nih, bapak dan mama bersaudara stroke, perdarahan di kepala. Terus bapak dan mama mau butuh waktu cepat, kan harus sampai rumah sakit. Ternyata pergi di satu rumah sakitnya penuh, tolak. Ini kamar sudah ada, Pak. Nanti bapak mama harus belok lagi cari rumah sakit lain. Tapi di sana penuh lagi. Putar, akhirnya habis waktu di jalan keliling satu Kota Kupang, orang sudah meninggal. Oleh karena itu saya pikir kemana supaya pasien itu bisa selamat. Lalu kita bikin sebuah sistem yang nanti sebelum bapak dan mama pergi di rumah sakit, cek dulu dia punya tempat tidur ada kosong, dia pakai telepon. Jadi telepon di sana ada kok, ada tempat kosong. Kalau ada baru pergi supaya jangan buang waktu di jalan. Jadi kalau dong telepon ini bilang di situ penuh, ketong telepon lagi yang lain, ketong cari. Begitu. Jadi ini sistem dibuat supaya bapak mama bisa tahu kemana tujuannya membawa pasien itu. Jadi 3 hal ini hari ini kita launching. Ini adalah bentuk pemerintah kota selalu melayani warganya. 5 tahun ke depan saya tidak mau lagi pemerintah Kota Kupang berperan sebagai orang yang memerintah, tetapi orang yang melayani. Memerintah adalah melayani. To govern is to serve. Jadi kita harus terus melayani. Saya sayang kalian, tapi ingat saya bilang berkali-kali, untuk kesejahteraan masyarakat saya akan tegas pada tujuannya. Lembut pada caranya, tapi tegas pada tujuannya. Itu pepatah Latin bilang, fortiter in re, suaviter in modo. Jadi saya akan lembut pada caranya, saya sayang kalian, tapi ingat, nanti saya cek mana yang kerja serius, mana yang tidak. Saya kira itu saja, kita jaga terus pelayanan kita, komitmen kita. Kita jadikan Kota Kupang ini rumah yang inklusif, rumah untuk semua, rumah untuk anak-anak, rumah untuk perempuan, rumah untuk disabilitas, rumah untuk kita semua. Kemarin kita merayakan hari lahir Pancasila. Pancasila itu bukan hanya diucapkan di upacara-upacara, dia hidup
ketika kita melayani tanpa pamrih. Dia kuat ketika kita mampu mengulurkan tangan bagi sesama, dan dia bernyawa ketika kita hidup dan bermakna bagi orang lain. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Selanjutnya berkenan Wali Kota Kupang berada di depan gong. Bisa, ayo. Baik, saya akan pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Wali Kota Kupang telah melangsing dana pengamanan kegawat daruratan bagi layanan kesehatan di RSUD Eskaleri secara resmi.